Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Karena siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan. Perlu orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, kanu, dulu itu para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zawjatuhu wala ghairuha. Dulu itu orang-orang dari kalangan salafus soleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Kalau bisa ada amal soleh kita, meskipun kita tidak tahu, tidak lebih baik. Ya, kita menunjukkan amal soleh kita kepada suami supaya suami tidak suudzon, ya. Tapi ada amal-amal soleh mungkin suami tidak tahu, tidak apa-apa. Sebagian saya juga menunjukkan amal soleh kepada istri saya, ya. Ya kalau kita baca Quran ya istri lihat, ibu baca Quran suami juga lihat. Jangan sampai nggak baca Quran terus. Nanti kalau suami tanya, sayang kamu kok nggak pernah baca Quran? Lah saya kan sembunyikan amalan. Padahal kalau suami nggak ada baca Facebook ya, bukan baca Quran. Memang saya harus ngomong sama kamu kalau baca Quran. Bukannya harus ngomong, saya kan pengen lihat suami istri saya baca Quran. Terkadang kita tunjukkan bukan karena ingin dia dapat suami, supaya menghilangkan apa? Suudzon, atau memotivasi dia untuk juga baca Al-Quran. Suami juga demikian. Dan itu amalan yang bisa, mudah-mudahan bisa kita andalkan di hadapan Allah dari sekian amalan kita. Amalan yang hanya tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berusaha punya sifat qanaah. Kata para ulama, Anda harus punya sifat qanaah, bahwasanya kalau Allah sudah tahu sudah cukup. Tidak perlu orang lain tahu. Allah sudah tahu sudah selesai, ngapain orang lain tahu? Ustaz, niat saya motivasi, ya hati-hati, tapi motivasi dengan riya sangat tipis, ya. Sangat tipis, ya. Oleh karenanya, ya, berusaha kalau kita punya amal soleh yang kita bisa sembunyikan. Tidak perlu kita ceritakan semuanya, kecuali ada maslahatnya, kecuali ada manfaatnya. Kalau memang mau terima pahalanya pada hari kiamat, sempurna pahalanya, bisa menjadi penyebab timbangan kita berat, bisa menyebabkan masuk dalam surga, maka ikhlaskan niat, sembunyikan. Kata ulama, salah satu penyebab utama daripada keikhlasan datang adalah merahasiakan ibadah. Berapa banyak orang subhanallah, badannya dikatakan pada saat selesai sholat malam, kemudian pagi hari masuk kantor, pegel badan saya. Kenapa? Tadi malam tahajud. Ada orang baru aja temannya ngomong, kayaknya hari Senin nanti saya mau puasa. Oh, saya sudah 2 tahun, 3 tahun puasa Senin Kamis. Padahal sebenarnya para ulama salaf kita, kalau kita dengar kisah para sahabat, para tabi'in, mereka ada yang pergi haji pulang, tidak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Pergi umroh, nggak ada yang tahu, pergi pulang. Mereka pergi jihad, pulang dari medan perang 3 bulan kemudian, teman-temannya kira dia baru datang dari perniagaan, padahal dari medan perang. Nggak ada yang tahu. Kita subhanallah, baru ibadah sedikit saja sudah luar biasa, seluruh orang tahu. Bagaimana bisa Allah Azza wa Jalla terima itu? Sementara dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dikatakan, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal kalau, ya, kecuali kalau itu ikhlas dikerjakan. Ikhlas bagaimana? Disembunyikan, dirahasiakan. Kecuali memang kita harus terang-terangan, kayak sholat berjamaah itu pun kita kontrol, gitu kan. Tapi masalah ibadah memang dasarnya disembunyikan. Sholat tahajud, sholat sunnah, sedekah, apa saja ibadah yang lainnya maka dirahasiakan. Ada seorang salaful ummah, 25 tahun jemaah sekalian berinfak, itu tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk yang terima infaknya dia. Disebutkan dalam beberapa athar yang sahih
bahwasanya ada seorang salaful ummah dari golongan tabi'in dan dari cucu Nabi SAW dulunya ya, dari keturunan Hasan. Itu memang dalam riwayat yang sahih, dan memang dia adalah orang yang memahami sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam. Dia menjadikan target setiap malam dia harus membantu 100 kakak muslim yang miskin di Madinah. Habis sholat tahajud, sebelum ke masjid sholat subuh, dibungkus gandum sekilo-sekilo sampai 100 kilo, ditaruh di karung besar, lalu dipikul naik kuda, ditaruh di rumahnya orang-orang miskin yang jadi target. Taruh, tinggalkan. Tidak diketuk ya, ini dari saya, enggak, taruh, ditinggalin. 25 tahun orang yang terima infaknya itu tidak tahu kalau dia yang kasih gitu. Saking jaga keikhlasannya luar biasa. Kapan ketahuan? Pada saat dia mati, waktu dia meninggal dunia gitu kan, baru ketahuan, karena bantuan itu berhenti pada saat dia meninggal. Dan pada saat jenazahnya dimandikan, di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam karena sering pikul barang berat. Maka nasihat Rabi bin Haitham luar biasa, beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal solehmu.